Shalom, sekali lagi boleh lambaikan tangan. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita satukan hati, kita berdoa untuk ibadah kita pagi hari ini. Dengan sukacita Tuhan kami menghadap hadirat-Mu. Dengan sukacita Tuhan kami membawa persembahan hidup kami di hadapan Engkau. Pagi hari ini kami tahu Tuhan Engkau akan memberkati kami berlimpah-limpah. Dan damai sejahtera sukacita Allah pada kehidupan kami. Dan kami boleh mengenal Engkau lebih dalam. Kami boleh berjumpa dengan Engkau pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan bila hati kami boleh dilembutkan oleh firman Tuhan. Bila sungguh-sungguh kami menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan di awal bulan Tuhan, bulan yang baru ini Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Mari saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih, kita boleh sampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kami bersyukur sebab Tuhan buat kebaikan-Mu.
Sungguh-sungguh nyatakan iman, panggil namanya. Jiwa kita menyembah Tuhan, bernyanyi bagi Allah kita. Terus nyalakan api dalam hidup kita, amin saudara. Tangan bersama-sama katakan, terlepas, terlepas, kuasa maut telah terhempas, nama Yesus pemenang. Nama Yesus jawab, katakan berhenti, ya, berlari sampai akhir, serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya, katakan, Roh Kudus membakar setiap kami, amin, bakar, bakar, naikkan pujian-pujian.
Shalom Tuhan, senang dapat berjumpa dengan Anda. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Bersama saya Mia, berikut Haugi News minggu ini. Selamat bagi yang berulang tahun di bulan Juni. Kiranya berkat dan perkenanan Tuhan selalu mengiringi langkah Anda. Firman Tuhan berkata ketika kita menerima kuasa Roh Kudus curahan kita pada kita untuk kita itu bersaksi lewat apa yang kita bisa. Kalau minta Tuhan kita tuh jadi saksi, Tuhan tuh mau kita juga memperhatikan setiap orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Karena ketika kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, sebetulnya tujuan Allah itu apa sih? Supaya setiap kita ini menjadi saksi. Dan kalau saya aja bisa diubahkan, maka seluruh tempat ini pun diubahkan sama Tuhan lebih lagi. Di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam pelayanan, di dalam apapun yang kita kerjakan. Saudara dengar firman Tuhan, bagaimana dahsyatnya kuasa Roh Kudus atas kehidupan kita yang percaya kepada Dia. Dia membebaskan kita dari kuasa hukum dosa, dan Dia memberikan kepada kita pikiran yang rohani, damai sejahtera, dan menjadikan kita memiliki hubungan yang intim dengan Bapa. Kalau Anda mengerti hal ini dan Anda tahu ini hal yang penting, saya percaya Anda akan membuka hati bagi Roh Kudus. Selamat bagi yang telah menerima baptisan air. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Dukung dan doakan renovasi gedung gereja. Jemaat diberi kesempatan untuk terlibat dalam renovasi gedung gereja. Bagi yang rindu menabur, dapat memasukkannya ke dalam amplop persembahan pembangunan atau transfer ke rekening pembangunan. Setelah kita beres dengan Tuhan, nanti selanjutnya kita akan memahami api Tuhan itu akan membakar setiap hal-hal dari daging yang tidak benar. Bergabunglah dalam Morning Call dan alami kuasa hadiratnya setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom. Adik-adik, mari belajar dan bermain dalam Cool Kids yang diadakan pada Rabu, 7 Juni jam 5:30 sore melalui Zoom.
Tuhan dalam Spiritual Breakthrough yang diadakan setiap Jumat jam 6:30 malam di tempat ini. Dukung dan doakan pelayanan di GBI House of Grace Semarang setiap Minggu jam 9 pagi di Hotel Wis. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu, juga dapat diberikan melalui transfer atau scan barcode berikut. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Demikian HOG News minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam dikasih Tuhan. Semua bersuka cita pagi hari ini, yang bersuka cita lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya ajak semua bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama baca pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia versi ringkas, dimulai dari Aku Percaya. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Puji nama Tuhan, dan kita juga akan terus perkatakan pesan Tuhan bagi gereja kita bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Mari bersama-sama katakan tahun 2023. Tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Sekali lagi dengan iman, dengan semangat, tahun 2023. Tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari satukan hati kita, kita akan menaikkan doa sahabat kita. Bapa Surgawi, terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu pagi hari ini. Kami boleh datang beribadah kepadamu Bapa. Semua karena berkat kasih-Mu yang melimpah atas setiap kami. Dan saat ini kami bersatu hati berdoa, menopang untuk setiap pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Ketua PPP GBI Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, Ketua PPD GBI Jateng Bapak Pendeta Gideon Rusli, untuk Ketua Perwil Baradaya Bapak Pendeta Ruben Sunarto, juga untuk Bapak dan Ibu rohani kami, untuk Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo di Jakarta, Ibu Pendeta Madia Mulyanti Suwarna yang ada di Purwokerto, juga Kepala Sidang di tempat ini Bapak Pendeta Timotius Andi. Terima kasih Bapak buat para pemimpin kami, hamba-hambamu yang senantiasa berjaga-jaga atas jiwa kami. Biarlah kasih karunia-Mu Bapa berlimpah-limpah dalam gudang hamba-hambamu ini. Pengurapan yang baru, hikmat dan kuasa Roh Kudus terus memimpin kehidupan hamba-hambamu lebih lagi. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi, jadi berkat bagi jiwa-jiwa baik di Indonesia bahkan sampai bangsa-bangsa, untuk menyatakan kerajaan Allah di muka bumi ini, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih buat para pemimpin kami ini Tuhan. Dan biarlah sungguh-sungguh dimanapun hamba-hamba melayani, nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dipermuliakan. Tanda-tanda heran dan ajaib menyertai pelayanan hamba-hambamu. Dan kami berdoa biarlah perlindungan Tuhan sempurna, berkat Tuhan sempurna, kasih Tuhan melimpah dalam para pemimpin kami dan seluruh keluarga besarnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat kota tercinta, kota Wonosobo, kota yang kami kasihi di mana kami tinggal. Terima kasih buat kota ini. Kami lepaskan berkat Tuhan bagi Wonosobo. Wonosobo jadi kota yang diberkati Tuhan, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Wonosobo penuh dengan damai sejahtera Kristus. Berkat-Mu Tuhan atas pemimpin kota ini. Mereka yang telah Tuhan pilih
untuk menjalankan roda pemerintahan di kota ini. Bila sungguh-sungguh ada takut akan Tuhan dalam hati mereka, Tuhan berikan kebijaksanaan dalam pikiran mereka untuk terus Tuhan pakai membawa Wonosobo mengalami kemajuan demi kemajuan. Terlebih berkat-Mu juga atas gereja-gereja Tuhan di Wonosobo. Bersama-sama setiap gereja Tuhan bergandengan tangan untuk menjadi berkat bagi jiwa-jiwa di kota ini. Nyatakan kasih-Mu Tuhan atas Wonosobo, karena kami terus rindukan ada lawatan Tuhan, ada pertobatan jiwa-jiwa, ada kebangunan rohani terjadi atas Wonosobo. Terlebih berkat-berkat ilahi dicurahkan atas kota ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa Indonesia, bangsa yang besar di mana kami tinggal. Terima kasih Tuhan buat Indonesia. Kami lepaskan berkat Tuhan atas Indonesia. Dan Indonesia penuh dengan damai sejahtera Kristus. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berkat-Mu Bapa atas pemimpin bangsa ini, dari Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran kabinet TNI, Polri, bahkan sampai tingkat RT RW. Diberkati Tuhan, ada roh takut akan Tuhan dalam hati mereka. Tuhan pakai mereka untuk membawa Indonesia bergerak maju, mengalami kemajuan demi kemajuan, dan bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan atas Indonesia, karena kami rindukan lawatan Tuhan dinyatakan, dicurahkan atas Indonesia. Kami rindukan pertobatan jiwa-jiwa, kami rindukan kebangunan rohani yang dahsyat. Karena Bapa, bangkitkan gereja-gereja-Mu di Indonesia ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi Indonesia, dan Indonesia dalam kendali kuasa-Mu. Apapun yang terjadi, Indonesia ada dalam kasih Tuhan. Dan kami berdoa buat pemerintahan bangsa ini yang akan mempersiapkan pesta demokrasi di tahun 2024. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memegang kendali atas Indonesia. Dan kami tahu di tahun 2024 akan terpilih pemimpin bangsa yang terbaik, pemimpin bangsa yang takut akan Tuhan, yang nasionalis, yang toleran di dalam nama Yesus. Kami tolak segala api asing, segala kekacauan, segala hal-hal jahat yang diarahkan atas Indonesia di dalam nama Yesus. Dan kami hanya minta berkat Tuhan dicurahkan atas Indonesia. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini di era Pentakosta yang ketiga, ini waktu Tuhan akan melawat Indonesia. Kami rindukan ada pertobatan jiwa-jiwa atas bangsa ini, dan di setiap tempat, setiap pelosok, setiap daerah akan terdengar sorak-sorai pujian penyembahan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kami tahu hari-hari ini Tuhan juga akan bangkitkan generasi yang baru, generasi Yeremia, anak-anak muda yang dipimpin Roh Kudus, yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi Indonesia, bahkan sampai bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan buat Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Yerusalem. Salam Yerusalem. Damai sejahtera Tuhan turun atas Yerusalem. Terima kasih Bapa. Kami juga bawa persembahan kami kepadamu. Tuhan, kuduskan, sucikan setiap persembahan kami. Baik itu persembahan mingguan, ucapan syukur, bahkan ketika kami mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Kami memberikan dengan sukacita, karena kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk Roh Kudus terus bekerja melalui firman-Nya. Curahkanlah kuasa-Mu di tempat ini, Bapa. Curahkanlah kasih-Mu di hati kami, Yesus.
saksimu. Mari angkat tangan kita bersama umat Tuhan, katakan menjadi saksimu untuk kemuliaan-Mu. Berikan pujian bagi Dia, haleluya. Bolehkah saya mengajak kita sekali lagi mengangkat tangan kita? Kita menyembah Tuhan bersama-sama. Mari jemaat Tuhan semuanya menyembah dengan kasih kepada Tuhan. Semuanya menyembah. Kurialama shandaralaba sande. Kinialama shandaralama sinamalabo. Kurialama ralama shandaralaba sandaralaba. Jangan ada yang berdiam diri, semuanya menyembah. Kurialama shandaralaba se. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Bapa, tak habis-habisnya rahmat-Mu atas kami umat-Mu. Dan sekali lagi hari ini kami datang Tuhan dalam ibadah kami. Kami rindu untuk terus memuji, menyembah, mempermuliakan Tuhan. Bukan hanya di tempat ini tapi melewati seluruh kehidupan kami. Sungguh-sungguh Tuhan kami boleh menjadi saksi Tuhan. Karena itu saat ini kami percaya pengurapan Roh Kudus atas setiap kami. Biarlah kami boleh mendengar dan mengerti firman-Mu Tuhan. Juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, Engkau yang menguasai seluruh hidup hamba-Mu. Sesuatu yang ilahi itu yang boleh hamba-Mu sampaikan. Dan saat ini hamba-Mu juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Juni ini. Jika ada yang hadir pagi hari ini dalam ibadah pertama yang berulang tahun, Kau boleh mengangkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Bapa, berkati anak-anak-Mu yang berulang tahun. 1 tahun lagi Tuhan tambahkan tanggung jawab, kepercayaan, perkenanan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Berkati apapun yang mereka kerjakan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin cinta Tuhan, dan boleh memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita boleh kembali beribadah meskipun situasi gereja masih belum selesai ya, masih belum tuntas renovasinya. Dan kita terus dukung, doakan saudara, karena saya rindu kita semua boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, hari ini ada satu tema yang Tuhan taruh dalam hati saya, yaitu kamu akan menjadi saksiku. Seperti apa yang kita terima dalam beberapa hari yang lalu dalam ibadah kenaikan, kita mendengar bagaimana Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Dan sebelum terangkat ke sorga,
ada satu pesan penting yang Tuhan Yesus berikan ya kepada murid-muridnya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, perhatikan penekanan pada kalimat dan kamu akan menjadi saksiku. Kalau saya melihat dalam KBBI, terjemahan saksi itu adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Jadi dia melihat dengan mata kepala sendiri, ya, satu peristiwa, satu kejadian. Itulah arti saksi. Tetapi pada ayat ini, apa yang dimaksudkan dengan kamu, ya? Dan kamu akan menjadi saksiku. Kamu itu siapa? Jelas para rasul mereka adalah saksi mata ketika Yesus terangkat ke sorga. Tadi dikatakan bahwa saksi orang yang melihat. Saksi Kristus adalah orang yang pernah melihat, menjadi saksi mata, dan dia bersaksi tentang Tuhan. Saudara, Alkitab berkata bahwa saksi bukan hanya tertuju kepada 12 rasul, saudara. Tetapi kalau nanti kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-22 ayat 20. Di sana ada seorang bernama Stefanus. Ya, siapa Stefanus? Ketika dikatakan di sana darah Stefanus saksimu itu. Stefanus itu bukan masuk ke bilangan rasul-rasul. Lalu Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-13. Ada seorang bernama Antipas. Dia juga bukan dari kalangan rasul. Dikatakan pada ayat ini, ya, Antipas saksiku yang setia kepadaku. Lalu Wahyu 17 ayat yang ke-6, Anda bisa catat saja. Di sana dikatakan, dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Jadi saksi Yesus di sini pada Wahyu 17 ini adalah para martir, saudara. Orang-orang yang mati demi nama Tuhan. Kita pun orang percaya juga disebut sebagai saksi Tuhan. Saya, saudara, orang percaya, kita semua di tempat ini, kita adalah saksi Tuhan. Orang yang persis melihat, orang yang mengalami, orang yang mendengar. Ya, kalau kita dikatakan sebagai saksi Kristus, artinya saudara, kita tahu persis tentang siapa Yesus. Kita mengerti, kita mengenal Dia. Ya. Bagaimana orang yang tidak mengenal, tidak mengerti apa-apa tentang Yesus dapat menjadi saksi Yesus? Tidak bisa, saudara. Bilang dulu kanan kiri, kita adalah saksi Kristus. Cari 2-3 orang lagi, bilang orang yang berbeda. Kita adalah saksi Kristus. Yang mengerti katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Nah, dalam Contemporary English Version, ya, saya menemukan di sana dikatakan, but the Holy Spirit will come upon you and give you power. Then you will tell everyone about me in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and everywhere in the world. Perhatikan saudara, you will tell everyone about me. Artinya engkau akan menceritakan kepada setiap orang tentang aku, kata Yesus. Ya. Sekali lagi, bagaimana seorang saksi bisa menceritakan kepada setiap orang tentang Yesus jika dia tidak mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Jika dia tidak tahu banyak tentang Yesus. Kita akan melihat hal yang pertama terlebih dahulu,
yaitu penekanan Tuhan Yesus yang berkata menjadi saksi. Baca sama-sama tulisan warna kuning 2-3. Saksi itu apa? Harus mengetahui kebenaran tentang Yesus. Saudara, kalau kita mau bicara tentang Yesus tetapi kita tidak tahu apa-apa tentang Yesus, kita tidak bisa menjadi saksi. Demikian juga sebaliknya, kalau kita tahu banyak tentang Yesus, tetapi kita tidak mau berbicara, kita pun tidak bisa menjadi saksi. Ada satu cerita, anak seorang dari bankir di Inggris, dia cinta Tuhan luar biasa. Dan dia sering bersaksi, ya, itulah yang menjadi sukacitanya. Pertanyaan saya gini, apakah Anda suka bersaksi? Anak ini dia senang bercerita tentang Yesus. Lalu gak lama kemudian orang tuanya itu harus pindah ke tempat lain dan dia pun harus terpaksa pindah. Tetapi kerinduannya untuk bercerita tentang nama Yesus itu begitu besar. Jadi di tempat yang baru dia pun berdoa, ya, dia pun mencari-cari siapa-siapa yang bisa dia ceritakan tentang Yesus. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah pabrik dan ada banyak pekerja perempuan di sana. Dia bercerita tentang Yesus. Dia bercerita tentang Yesus. Tetapi tiba-tiba dia jatuh sakit. Dan dokter memvonis bahwa dia harus istirahat total selama kurang lebih 13 bulan. Saudara, walaupun dalam kondisi demikian, kerinduannya untuk bersaksi itu tidak pernah pudar. Meskipun dia tidak boleh turun dari ranjang istirahatnya, tetapi kerinduan itu membara dalam hatinya. Dan di tempat tidur itu dia menuliskan kerinduannya. Sampai akhirnya tulisan-tulisan itu jatuh di tangan seorang musisi terkenal. Dan tulisan-tulisan itu akhirnya menjadi lirik dari lagu yang ada dalam Kidung Jemaat 427. Liriknya demikian, ku suka menuturkan cerita mulia. Cerita Tuhan Yesus dalam cinta kasihnya. Saya enggak terlalu hafal nadanya, tetapi lirik itu berasal dari tulisan wanita yang punya kerinduan besar untuk bersaksi. Saudara, ini adalah satu gambaran bagi kita, ya. Orang yang punya pengenalan akan Yesus dan dia pun punya kerinduan yang besar untuk bersaksi. Kalau tidak mengenal Yesus dengan baik, kalau tidak tahu banyak tentang Yesus, tidak bisa menjadi saksi. Tetapi sebaliknya, kalau kita tahu tentang Yesus, tetapi tidak mau bicara tentang Yesus, kita pun tidak bisa menjadi saksi. Kita masuk lebih dalam lagi. Baca sama-sama, 2, 3. Tuhan mau, lebih keras yuk, 2, 3. Tuhan mau kita menjadi saksi, bukan hanya bersaksi. Kalau kita bandingkan dengan Yesaya 43 ayat yang ke-10 ini, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Saudara, jadi bersaksi, menjadi saksi dan bersaksi itu beda. Ya. Dan Tuhan tekankan pagi hari ini bagi kita umatnya. Tuhan menghendaki bukan hanya bersaksi, tetapi hidup saudara dan saya menjadi saksi. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Apa bedanya? Ya, bersaksi dan menjadi saksi. Seorang bisa bersaksi tanpa menjadi saksi. Bingung enggak saudara? Sampai di sini menangkap katakan amin. Oh, berarti banyak yang enggak nangkap ini. Sampai di sini yang menangkap katakan amin. Oh, mudeng berarti ya.
Sekali lagi, seseorang bisa bersaksi tanpa hidupnya menjadi saksi. Jadi ngomong tentang Yesus, pinter ngomong, tetapi mungkin dia tidak menjadi saksi, tidak menjadi kesaksian. Ya. Tetapi seseorang tidak bisa menjadi saksi tanpa bersaksi. Contoh, Alkitab kan mengajar kita, jangan engkau menghakimi saudaramu. Betul saudara? Seseorang bisa menghakimi orang lain tanpa dia harus menjadi hakim. Ya. Seseorang itu bisa bersaksi. Ceritanya tentang Tuhan. Mungkin kalau ngomong rohani, ngomongnya haleluya, puji Tuhan. Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Tapi hidupnya tidak bisa menjadi saksi, saudara. Ini yang harus menjadi perhatian bagi kita. Kalau bicara hanya bersaksi, ya. Kalau ada kesempatan kita bisa bersaksi. Kalau di KUL kan sering Gembala KUL memberikan kesempatan. Ayo siapa yang rindu untuk bersaksi. Kita bisa bersaksi di KUL, menyaksikan kebaikan Tuhan. Atau Anda bisa memberitakan Injil, itu juga masuk kategori bersaksi. Ya. Tetapi berbicara menjadi saksi, itu adalah berbicara seluruh aspek kehidupan saudara dan saya. Baik ketika Anda ada di gereja saat kebaktian, baik Anda ada dalam persekutuan di tempat ini atau tidak di tempat ini, lagi di gereja atau bukan di gereja, ya. Kita adalah saksi, saudara. Tuhan sungguh-sungguh menekankan hal ini bagi kita, saudaraku. Dimanapun saudara berada, apapun yang saudara kerjakan, apapun yang kau katakan, engkau adalah saksi. Saya memberikan satu gambaran, seperti saya seorang pendeta. Ya, jabatan pendeta itu diberikan oleh organisasi gereja. Kalau gereja kita, Gereja Bethel Indonesia, berarti jabatan pendeta saya dari organisasi atau sinode Gereja Bethel Indonesia. Dan jabatan itu melekat dalam hidup saya. Saya tidak hanya menjadi pendeta ketika di gereja, tetapi di tempat saya tinggal, saya pun seorang pendeta. Ya, karena itu saya juga harus membangun hubungan yang baik dengan lingkungan. Ya, di lingkungan gereja, di lingkungan tempat tinggal, di jalan raya, saya pun adalah pendeta. Ketika saya ada di pasar, saya pun adalah pendeta. Demikian juga saudara, kita semua di tempat ini. Kalau Tuhan katakan, dan kamu akan menjadi saksiku. Di gereja Anda menjadi saksi. Ya, di tempat lain Anda menjadi saksi. Ketika Anda di tempat usahamu, engkau menjadi saksi. Dengan kata lain, bukan hanya penampilan kita, ya, tetapi sikap, tutur kata, perbuatan kita seharusnya menjadi kesaksian bagi orang lain. Kadang ada hal-hal yang ironis demikian, saudaraku. Kita sudah pakaian rapi ke gereja, ya. Lalu kalau ketemu orang dengan kondisi lagi mau kebaktian kan kasih salam shalom, ya. Puji Tuhan, luar biasa. Tapi bagaimana ketika saudara ada di tempat usahamu ketika engkau jualan? Ada orang Kristen yang jualan beras, ternyata dia mainin timbangannya, saudara. Di gereja dia shalom, puji Tuhan. Tapi di tempat jualannya, dia tidak jujur, dia bohong. Dia tipu-tipu, saudaraku. Dia gagal menjadi saksi. Bagaimana di jalan raya? Bagaimana ketika Anda di rumah? Bukan hanya di gereja, tapi di rumah ketika kita berinteraksi dengan pembantu rumah tangga. Di toko mungkin Anda dengan karyawanmu. Ya. Saya juga menemukan ada orang Kristen
di gereja, bahkan dia pelayanan, bahkan dia mungkin majelis dari sebuah gereja. Tetapi kalau memperlakukan karyawan dan pembantunya, kata-kata kebun binatang keluar, saudara. Nggak adil, keuntungan besar, tetapi maaf, pelit kepada karyawan. Gagal menjadi saksi. Padahal dalam hal-hal yang demikianlah Tuhan menghendaki kita menjadi saksi. Saya terinspirasi dengan cerita ada seorang yang bernama H.M. Stanley. Satu kali dia bertemu dengan David Livingstone, saudara. David Livingstone ini adalah seorang misionaris yang melayani di Afrika. Ya. Jadi ketika pergi ke Afrika bertemu dengan David Livingstone ini, dia sempat tinggal beberapa saat dengan hamba Tuhan, dengan misionaris ini. Dan kata-kata yang luar biasa dia sampaikan demikian. H.M. Stanley ini sampaikan, jika saja saya tinggal lebih lama lagi bersama dengan dia, saya tidak perlu didorong-dorong jadi orang Kristen. Walau dia tidak pernah bicara tentang hal itu. Luar biasa ya, saudaraku ya. Artinya apa, saudaraku? Artinya lewat kehidupan David Livingstone yang menjadi saksi, H.M. Stanley ini, dia tergugah hatinya. Saudara, renungkan baik-baik. Jangan sampai ada orang bilang, itu orang kok angel banget ya. Padahal kita harus menjadi saksi. Ya. Saudara, kita harus terbuka. Kita harus rela untuk dibentuk oleh Tuhan. Karena melalui kehidupan kita, saudara dan saya, nama Tuhan dipermuliakan. Yang mengerti katakan amin. Sama-sama yuk. Dipermuliakan. Jangan diplesetkan loh. Dipermuliakan. Kalau nulisnya salah, jadi dipermalukan. Bilang kanan kiri, nama Tuhan harus dipermuliakan lewat hidup kita. Amin, saudaraku. Ya. Dikenal baik. Kata-kata kita adalah kata-kata yang bisa dipegang, saudara. Saya belajar sebagai seorang hamba Tuhan. Meskipun namanya orang itu juga bisa keliru. Ya, karena itu ketika ada orang berkata, ketika ada yang bilang, Pak, bolehkah saya bergabung menjadi anggota jemaat di GBI House of Glory? Saya selalu tanya yang pertama, memang kenapa di gerejamu yang lama? Ya, ada pergumulan, Pak. Kan ada beberapa case gitu ya. Ada masalah ini, Pak. Ada masalah itu, Pak. Saya selalu bilang gini, kalau bisa diselesaikan dengan gembalamu, selesaikan. Tidak perlu pindah. Karena kalau kamu belum lulus dalam satu ujian di sana, kamu pindah kemanapun, kamu akan dapat ujian yang sama. Anak belum naik kelas 6, masih di kelas 5. Dia pindah sekolah, tidak mungkin langsung kelas 6. Pasti harus ngulang kelas 5. Betul tidak saudaraku? Ya. Dan saya bilang kalau memang terpaksa engkau harus pindah. Iya memang Tuhan tuntun saya misalnya gitu. Saya selalu katakan baik-baik dengan gembalamu. Dan saya selalu katakan gini, ingat di GBI House of Glory juga, gereja ini juga tidak sempurna. Gereja ini punya kelebihan tetapi juga punya kelemahan. Gembala di tempat ini juga punya kelemahan. Ya. Orang bisa mungkin salah, saudara. Tapi saya belajar, saya harus berintegritas dengan apa yang saya katakan. Ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Karena dalam menggembalakan, Tuhan pakai perkataan saya untuk mengajar dan mendidik jemaat.
Saudara, ketika saya merenungkan tentang bagian ini, bagaimana hidup kita boleh menjadi saksi. Saya tuh merenungkan dalam hati saya demikian. Benar-benar loh saudara. Jika tidak ada orang yang diubahkan lewat pelayanan saya. Jika tidak ada orang yang dipulihkan dan dibangun menjadi manusia yang baru. Jika tidak ada buah dari pelayanan saya itu gagal menjadi saksi. Dan jika hal itu terjadi, saya harus mempertimbangkan saya berhenti sebagai seorang hamba Tuhan. Ya. Karena saya melayani di tempat ini, saya selalu katakan, saya jadi hamba Tuhan itu bukan kerja, saudara. Saya jadi hamba Tuhan bukan untuk terima gaji. Saya tidak terima gaji, tetapi saya hidup dari Tuhan yang memelihara kami. Kalau saya hidup dari gaji, saya mungkin gak sampai sekarang pelayanan. Puji Tuhan, gereja diberkati. Dan Tuhan memberkati saya lewat pelayanan di tempat ini. Tapi kalau saya hanya berpikir hidup dari gaji, pada masa pandemi ketika keuangan gereja tergoncang semuanya. Kalau saya hanya berpikir itu saudara, saya tidak bisa hidup saudara. Saya tidak punya pekerjaan, saya tidak punya penghasilan dari apa yang saya kerjakan. Ya. Saya belajar untuk menjadi saksi. Iya ya iya, kalau enggak ya enggak. Kalau saya sudah bilang iya ya berarti iya. Kalau saya sudah bilang tidak, ya berarti tidak. Sekali lagi, kita tidak luput dari kelemahan dan kekurangan. Mari mulai dari perkataan kita, belajarlah untuk kita menjadi orang yang berintegritas. Ya. Lewat sikap tindakan kita, belajarlah menjadi orang yang berintegritas. Katakan amin, saudaraku. Saudara dipilih Tuhan untuk menjadi saksi. Bukan sekedar bersaksi, tetapi menjadi saksi. Bilang kanan kiri, bukan hanya bersaksi, tetapi menjadi saksi. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangannya lebih semangat dong. Saudara pasti tahu orang ini. Dia adalah pebulu tangkis terkenal, tapi dia spesialisnya memang ganda ya. Dalam satu pertandingan di kancah internasional, dia sempat masuk ke final dan dia melawan pemain dari negara lain. Dan pada saat pertandingan itu, di babak-babak sebelumnya itu terjadi seri ya. Sampai akhirnya di babak terakhir itu adalah babak penentuan. Benar-benar menentukan apakah dia menang atau kalah. Dalam perjalanan pertandingan yang begitu panjang itulah, lawan dari Christian Hadinata ini melakukan smash. Dan hakim garis menyatakan bahwa itu out, itu keluar. Ya. Otomatis, tadi saya katakan ini penentuan, otomatis Christian Hadinata dinyatakan sebagai pemenang. Ya. Seluruh pendukung official dari Indonesia bersorak-sorak, melompat, kegirangan. Kita juara, kita menang, kita menang. Tapi justru dalam kondisi seperti itu, Christian Hadinata ini mendatangi hakim garis dan dia berkata kepada wasit demikian. Tadi itu masuk, bukan out. Hakim garis bilang tadi out. Itu out tadi. Christian Hadinata pun berargumentasi dan dia berkata, saya tadi melihat dengan jelas dan dia membuktikan bahwa tadi smash dari musuh itu masuk, bukannya out. Saudara, kalau dia menyatakan demikian dan akhirnya wasit itu menyatakan
Ya, smash tadi masuk, tidak keluar. Otomatis kan lawannya yang jadi pemenang. Dan dia kalah, saudaraku. Saudara, semua official Indonesia jadi bingung. Udah kadung teriak-teriak, udah kadung jingkrak-jingkrak. Sekarang kok malah dinyatakan kalah dan musuhnya yang dinyatakan menang. Lalu Christian Hadinata ini meninggalkan lapangan dan dia dicegat oleh seorang wartawan. Ditanya, mengapa kamu mengatakan bahwa tadi bola itu masuk? Lalu dijawab oleh Christian Hadinata, ya memang tadi bolanya masuk kok. Tapi semua orang termasuk hakim garis juga bilang kalau tadi itu out. Dan semua orang juga yakin dan sudah mengerti bahwa itu out. Kalau kamu diam-diam, kan kamu bisa jadi juara. Kenapa? Lalu Christian Hadinata ini berkata kepada wartawan itu, kamu dengar baik-baik ya. Dan dia berkata, nama saya adalah Christian. Saya adalah orang Kristen. Dan orang Kristen tidak boleh bohong. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Anda tangkap sesuatu dari cerita ini? Disitulah Christian Hadinata menjadi saksi Tuhan. Dia berkata-kata benar, dia berintegritas. Mari kita bersama-sama belajar, saudara. Iya, iya. Tidak, tidak. Jangan bohong. Ya. Dalam usaha pun jangan bohong. Meskipun kau bohong tidak menjamin untungmu lebih besar kok. Kalau barang bagus, bilang bagus. Kalau kurang bagus, bilanglah kurang bagus. Kalau kualitasnya nomor 1, bilanglah ini yang nomor 1. Kalau barang KW, jangan ngomong ini kualitas bagus. Kalau barang KW, jangan bilang ori. Jangan dijual dengan harga yang mahal. Ya. Saya beberapa kali jual kendaraan dan Pak Eko ini bantu saya jualin. Betul Pak Bos? Dan saya selalu pesan-pesan sama Ko Eko. Jual apa adanya. Sementara banyak di luar orang jual beli mobil. Itu kilometernya yang udah banyak itu di riset, saudara. Pernah sih guyonan Ko Eko. Guyon. Ya. Iki meh di riset Pak Bos gitu. Hus, ojo saya bilang gitu kan. Jual apa adanya. Kalau memang pernah nubruk, bilang pernah nubruk kalau ditanya. Ya, jangan bilang, oh ini gak pernah nubruk, ini masih mulus. Ya. Kalau memang sudah pernah rusak ininya, ditanya, kita jawab apa adanya. Saya bilang seperti itu, apakah betul Ko Eko? Gak kedengeran suaranya. Wah betul. Saudara, ayo kita belajar bersama-sama. Mari kita menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah lingkungan kita. Seseorang bisa menjadi saksi, seseorang bisa bersaksi tanpa menjadi saksi. Tapi seseorang tidak bisa menjadi saksi tanpa bersaksi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Katakan amin. Sekali lagi yuk baca ayat ini dengan suara yang keras. 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dan yang kedua, Tuhan Yesus berkata, menjadi saksiku. Ada kata ku di belakangnya. Ya. Di sini saya ajak kita untuk memperhatikan lebih jauh. Ya. Menjadi saksi. Ku. Ya. Ku-nya itu besar. Artinya ku itu adalah Yesus. Kita menjadi saksi Yesus, menjadi saksi Kristus.
Saudara, hari-hari ini saya menemukan ada orang ketika dia bersaksi, yang ditonjolkan itu dirinya sendiri, bukan nama Yesus. Saya minta kepada jemaat di tempat ini, kalau memang Anda bertumbuh di tempat ini, puji Tuhan. Kalau Anda diberkati lewat pelayanan kami, lewat pelayanan saya di tempat ini, puji Tuhan. Tetapi ketika engkau bersaksi, jangan tinggikan nama gereja ini. Jangan tinggikan, dipuji-puji nama pendeta Andi. Tetapi yang harus satu-satunya dipuji dan ditinggikan adalah nama Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Ya. Jangan membanggakan diri kita. Jangan membanggakan kehebatan kita. Kalau gereja jangan banggakan denominasinya. Bersyukur kalau kita dipakai Tuhan. Bersyukur kalau Tuhan percayakan hal-hal yang besar di tempat ini. Tetapi ketika bersaksi harus meninggikan nama Yesus. Saya ingat kesaksian dari Pak Niko. Beliau adalah bapak rohani kita. Saya mengajarkan kita semua respek, hormat kepada Pak Niko. Tapi bukan meninggi-ninggikan beliau. Ya, satu kali dalam acara KKR, jadi di tengah pembangunan SICC pada tahun 2000 sekian, saya lupa. Itu gedung yang besar, kapasitas itu sekitar 11.000 lebih, saudara. Dan anggaran kalau tidak salah itu sekitar 200 M sekian. Dan kemarin disaksikan bahwa ketika memulai membangun hanya punya dana 8% dari anggaran. Pergumulan, biaya yang besar, tapi Tuhan suruh untuk buat gedung yang besar. Tapi Pak Niko beliau bersaksi bahwa kamu harus keliling Indonesia untuk buat acara KKR. Bahwa orang sakit yang gak punya uang untuk ke dokter dan aku akan menyembuhkan mereka. Dan pesan Tuhan yang terakhir berkata gini, dan biayanya kamu bawa sendiri. Saudara, setiap KKR itu besar loh. Saya pernah beberapa kali ikut, waktu di Palu, waktu di Bali. Waktu itu ya, tahun-tahun itu, awal-awal itu sebelum tahun 2010. Kalau sekali KKR itu minimal 500 miliar waktu itu. Bayangkan dalam kondisi sedang membangun, Tuhan perintahkan untuk KKR. Dan setiap KKR namanya orang belajar ya, panitia lapangan buat banner besar, ada gambar Pak Niko. Sampai suatu kali Tuhan ingatkan dan Pak Niko katakan, jangan pasang gambar saya di sana. Ketika ada seseorang yang didoakan, ditanya gini, Ibu udah sembuh? Sudah. Siapa yang menyembuhkan? Panjenengan. Pak Niko kaget kayak disambar beledek, saudara. Mulai detik itu Pak Niko bilang, lepas semua foto-foto. Tidak boleh ada foto saya. Ketika ada KKR, biasanya kan fotonya besar. Tanpa sadar itu bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, saudara, satu-satunya yang harus ditinggikan dan dipermuliakan adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Ya. Kalau dalam surat Ibrani memang dikatakan Kristus adalah yang terbaik. Dia lebih daripada malaikat-malaikat. Kristus yang terbaik. Kita harus kagum kepada Dia. Ketika saya menyampaikan firman dan melayani, saya senang ketika ada orang bersalaman dengan saya dan berkata, terima kasih Pak Pendeta. Ketika saya dengar khotbah hari ini, saya semakin mengasihi Tuhan Yesus. Saya meninggalkan hidup lama saya dan saya berbalik kepada Yesus. Saya berkata terima kasih Tuhan. Kalau saya dipakai Tuhan untuk membawa orang terfokus hanya kepada Yesus. Tapi kalau ada orang bilang gini, keren, khotbahnya Pak Andi bagus. Saudara dengar, saya gagal, saudara. Mau enggak hari ini, pagi ini kita sepakat, kita hanya meninggikan nama Yesus.
Yang mau katakan amin. Tepuk tangan yuk buat Tuhan kita. Ya. Kesaksian Yohanes Pembaptis pada Yohanes 1:19-20. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya sama-sama, aku bukan Mesias. Meskipun saat itu orang tertuju kepada Yohanes Pembaptis, tetapi dia tidak mau mengambil bagian dari Tuhan Yesus, tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Pada ayat 26 dan 27, Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Sama-sama 2-3, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Pelayanan Yohanes Pembaptis terfokus kepada Yesus. Yohanes Pembaptis hanya meninggikan nama Yesus. Ya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika aku katakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksiannya, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, sama-sama, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Sama-sama, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Dan dia tutup pada pasal yang ketiga ayat yang ke-30. Sama-sama, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Bilang kanan kiri sambil katakan, ia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Setuju saudara? Tuhan Yesus harus semakin besar. Ingat kalau bersaksi, ingat kalau Anda bercerita kepada orang lain, tidak lagi meninggikan diri kita, tidak lagi membanggakan kehebatan kita. Jangan membanggakan nama HOG, jangan meninggikan nama pendeta HOG. Yang harus ditinggikan hanya satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Kristuslah yang harus menjadi pusat kesaksian kita. Hari ini kita diajar bukan hanya bersaksi, tapi kita adalah saksi. Amin untuk firman Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu di tempat ini, Bapa. Curahkanlah kasih-Mu di hati kami, Tuhan, nyanyikan dengan sungguh. Di tempat ini,
dengan kita saudara. Di tempat ini Bapa, curahkanlah kasih-Mu di hati kami. Sekali lagi, pimpinlah kami, Roh Kudus, jalan dalam terang firman-Mu, menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan-Mu, menjadi saksi-Mu, menjadi saksi-Mu. Mari umat Tuhan dengan sungguh katakan, menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan-Mu. Dan Tuhan berkata kepada saudara, dan kamu adalah saksiku. Mari buka kedua tangan kita, tanda kita meresponi firman Tuhan. Engkau yang telah mengurapi kami Tuhan, Engkau telah memenuhi kami dengan Roh Kudus. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa, pakai kehidupan umat-Mu Tuhan, menjadi saksi-Mu, menjadi saksi-Mu. Bukan sekedar bersaksi, tetapi kami siap menjadi saksi Tuhan. Di gereja, di rumah, di tempat kami bekerja, di tempat kami berjualan, di lingkungan tempat tinggal kami, di jalan, dimanapun kami menjadi saksi untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari persiapkan diri kita. Siapa yang boleh makan perjamuan kudus adalah orang yang sudah percaya dan dibaptis. Namun jika ada yang sudah percaya tapi Anda belum dibaptis dan Anda sudah sungguh-sungguh berkomitmen, Anda boleh ambil perjamuan kudus dan beri dirimu dibaptis. Anak-anak, jangan ambil perjamuan kudus. Kita persiapkan hati kita. Siapakah kita sebelum kita itu mengenal Tuhan? Kita adalah orang-orang yang berdosa, yang seharusnya binasa. Tapi Tuhan Yesus mati, dibangkitkan, menebus hidup kita dari kuasa dosa, agar kita diselamatkan. Bersyukurlah buat kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Pagi hari ini Tuhan, kami berjanji, kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Hidup kami bagi kemuliaan Tuhan. Berkati perjamuan kudus kami pagi hari ini. Dan hamba-Mu percaya, kami yakin yang sakit disembuhkan, yang beban berat beroleh kelegaan. Karena iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Katakan amin. Makan dengan iman dalam nama Yesus.
kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukakan cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur. Adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Minum dengan iman dalam nama Yesus. Kita berikan pujian bagi Allah kita. Berikan pujian bagi Dia. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Mari berikan pujian bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Lebih lagi berikan pujian bagi Allah kita. Engkau yang terima jamahan Tuhan pagi hari ini, dikuatkan, diurapi, berikan pujian bagi Dia. Haleluya. 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 Berkati anak-anak-Mu. Biarlah mereka sungguh-sungguh menjadi saksi-Mu Tuhan. Kalau hari ini mereka datang membawa persembahan, apakah itu persembahan mingguan, persembahan ucapan syukur, ataukah persepuluhan adalah milik Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan, hamba-Mu berdoa, Engkau membukakan tingkap langit dan mencurahkan berkat dalam hidup mereka sampai berkelimpahan, dan menjauhkan umat-Mu dari segala bala pelahap dan pencuri berkat Allah. Diberkatilah hidupmu, pekerjaanmu, keluargamu, pelayananmu, studimu, seluruh hidupmu diberkati. Mari saat ini kita angkat tangan kita, pandang kepada Dia Bapa yang baik. Terimalah berkat kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati bersama, katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.